warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dita Tirahayu, NIM 20321100011 dari kelas Agribisnis B. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai komoditas unggulan yang ada di daerah saya, yaitu Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Nah, langsung saja kita lihat videonya. Padi atau Oryzae sativa L merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Padi berasal dari India atau tanaman Indochina yang masuk ke Indonesia yang dibawa oleh nenek moyang yang bermigrasi dari daratan Asia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Tanaman padi merupakan tanaman budidaya yang sangat penting bagi seluruh masyarakat karena hampir dari 40% populasi penduduk di dunia menjadikan padi sebagai makanan pokok sehari-hari. Padi juga merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia karena sebagai sumber energi dan karbohidrat bagi mereka. Oleh karena itu, padi menjadi komoditas strategis yang dapat memberikan dampak yang cukup serius pada bidang sosial, ekonomi maupun politik. Selain itu, padi juga merupakan tanaman yang paling penting bagi jutaan petani kecil yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya di Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro adalah kabupaten penghasil migas terbesar di Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak lahan pertanian yang ditanami berbagai macam tanaman pertanian, mulai dari padi, jagung, tembakau, bawang merah, dan sebagainya. Dari banyaknya tanaman pertanian yang ada di Bojonegoro, terutama di Kecamatan Sugiwaras, tanaman padilah yang menjadi komoditas unggulan di daerah ini karena telah memasuki musim penghujan. Sebelum komoditas padi, pada musim kemarau kemarin, komoditas unggulan di daerah ini adalah tembakau. Mayoritas petani di daerah ini mengikuti keadaan atau cuaca dalam menanam suatu tanaman pertanian. Alasannya untuk mempermudah dalam proses pembudidayaannya. Namun, pada musim kemarau kemarin, harga jual komoditas tembakau sangat prihatin karena penjual membeli tanaman tembakau kurang dari 1.000 per kilonya, sehingga membuat para petani menjadi dirugikan. Sebelum dilakukan penanaman padi, pengolahan lahan yang seharusnya yaitu dilakukan untuk pembuatan lahan untuk benih padi yang bertujuan untuk mempermudah petani dalam menanam padi yang cukup umur. Selain itu, pengolahan tanah menggunakan mesin traktor juga mempermudah petani dalam penanaman tanaman padi yang sudah cukup umur. Pada proses pembajakan sawah, terdapat dua cara atau dua metode. Yang pertama yaitu dikerakal, yang bertujuan untuk mempermudah pembajak sawah dalam menghaluskan tanah dan juga mengemburkan tanah. Yang kedua yaitu digaru, yang bertujuan untuk menghaluskan tanah-tanah yang masih memiliki ukuran cukup besar sehingga mempermudah petani dalam menanam tanaman padi. Selanjutnya yaitu proses penanaman padi yang telah dilakukan pengukuran jarak yang berfungsi untuk mengurangi hama penyakit dan juga mempermudah tanaman satu dengan yang lainnya dalam menyerap nutrisi dari pupuk yang diberikan. Produktivitas padi di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada grafik di samping. Grafik ini menunjukkan produktivitas padi mulai tahun 2014 hingga tahun 2020 dan terlihat bahwa pada tahun 2017 produktivitas padi di Bojonegoro memiliki angka yang cukup tinggi dari tahun-tahun sebelumnya dan juga sesudahnya, karena pada tahun 2017 tanaman padi di Bojonegoro sebanyak 32.841 ton. Dari banyaknya penurunan produktivitas padi di Kabupaten Bojonegoro, penurunan ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya hama penyakit, cuaca ekstrim, suhu tidak menentu, dan juga alih fungsi lahan. Hama yang menyerang tanaman padi cukup banyak, di antaranya yaitu hama wareng. Hama ini menghisap cairan batang dan dapat menularkan virus seperti tungro. Virus inilah yang dianggap
berbahaya bagi perkembangan tanaman padi. Untuk mencegah hama ini, petani melakukan pergantian tanam dengan jenis tanaman lainnya atau dengan cara memperhatikan jarak tanam antara batang padi yang satu dengan lainnya. Selain hama wereng, hama tikus juga merupakan salah satu hama yang mengganggu para petani untuk proses penanaman padi. Biasanya tikus akan aktif menyerang tanaman padi pada malam hari, sedangkan pada siang hari tikus akan bersembunyi pada saluran maupun tanggul irigasi, pematang sawah hingga semak-semak. Tikus juga memiliki siklus berkembang biak yang cukup cepat, sehingga dalam waktu tertentu terkadang tikus jika tidak ditanggulangi akan menyebabkan tanaman padi gagal panen. Selanjutnya yaitu hama walang sangit. Hama ini juga mengancam produktivitas tanaman padi. Apabila padi terserang hama walang sangit, akan membuat kualitas tanaman padi tidak baik, keriput dan juga berwarna coklat. Selain itu, dari segi rasa juga tidak enak. Untuk mengatasinya, kita dapat menggunakan air sabun dan disemprotkan ke bagian tanaman padi atau tempat yang menjadi sarang walang sangit. Selain hama penyakit, alih fungsi lahan juga merupakan penyebab penurunan produktivitas padi. Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Dampak dari alih fungsi lahan untuk pertanian yaitu kesejahteraan petani menurun, mengurangi ketersediaan bahan pangan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, meningkatkan angka pengangguran, serta menurunkan potensi lahan untuk ditanami tanaman pertanian. Dari banyak faktor penyebab menurunnya produktivitas padi di Bojonegoro, pemerintah dan masyarakat sekitar harus mampu mencari solusi yang tepat agar tetap memiliki produktivitas padi yang cukup tanpa harus mengimpor dari luar. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan lahan pertanian yang ada, mengadakan pembelian pupuk dengan harga yang terjangkau sehingga petani tidak sulit dalam mencari pupuk, memanfaatkan kelembagaan pertanian yang ada di daerah untuk mengembangkan tanaman pertanian, serta melakukan sosialisasi terkait pentingnya tanaman padi dan juga lahan pertanian bagi perkembangan daerah itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata, informasi dan juga perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.